Jadi kita guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai pemimpin. Kira-kira untuk ada di posisi mana sekarang ini? Jadi kita akan lihat 5 posisi kontrol. Kalau guru penghukum menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, identitas gagal. Kontrol dari luar. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya. Hasilnya, anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong karena takut. Dia bisa menyalahkan orang lain, bukan saya, karena dia takut. Atau dia bisa saja berbohong. Yang berikut, kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Yang berikut, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, ini ya. Yang berikut, dampak pada murid ada dampaknya. Dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu penghukum. Kalau guru sebuah membuat perasaan bersalah, bercanda dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Kemudian guru akan berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya itu, ibu stres, membuat anak merasa bersalah. Karena saya sampai ibu saya jadi guru jadi stres, jadi kecewa. Kemudian menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Dia akan menyangkal, berbohong. Yang berikut, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dan yang berikut, dampaknya murid akan merasa rendah. Guru sebagai teman, kontrol posisi yang ketiga, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan dulu. Dan ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah bantu, ingat tidak pernah bantu ibu. Ketergantungan, ya. Kemudian hasilnya murid akan dari ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Saya pikir selama ini ibu di teman saya, ternyata begitu. Dan yang terakhir, anak akan dampaknya, mereka akan lemah, tidak lagi dan kalau pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru selalu punya data. Sudah 1 kali dulu, 2 kali, dia punya data. Apa peraturannya, dia akan tanya. Menyesuaikan diri bila hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi baru dia menyesuaikan diri. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kau akan dapat bintang berapa banyak, berapa halaman yang saya harus tulis. Dia selalu pakai data. Dan yang dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Yang terakhir, posisi kontrol manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Hasilnya akan menguatkan pribadi murid. Yang berikut, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Sekarang, kalau selama ini saya masih ada di antara sini, penghukum, membuat merasa bersalah, ayo duduk, ya, atau jangan begitu, ayo demi guru. Jadi anak-anak lakukan hanya demi guru, bukan karena dia menyadari. Pak, hari ini kita diminta kalau boleh dan harus bisa menjadi seorang guru yang menjadi posisi manajer.
Posisi kontrol guru. Tadi saya kecewa dengan pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, termasuk apa tadi? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Yang pakai data tadi? Dapat bintang dan stiker pemantau, tulis sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Sudah di mana? Berada di mana kita? Sekarang kita ada dua kasus. Kasus yang pertama, guru matematika dari wali kelas 8 di Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kalimat Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditunggu bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah mencari tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan hari Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk menjadi masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi berkelompok dengan teman sekelasnya. Tema mereka yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kira-kira Ibu Eni posisi kita ada sebagai kontrol yang mana? Kalau kita lihat dari kata-kata ini, ayolah, biasanya digunakan. Ya ada dua, ada sebagai teman dan ada sebagai manajer. Yang berikut, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik berbeda Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sedikit. Mendengar itu Dino pun mengalir berpikir tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya telah mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau lihat kancing saya sampai copot 3 kancing gini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan berkata, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahitnya. Ibu Suti meluruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui
Kira-kira Ibu Suti ini termasuk di kontrol yang mana ini? Posisinya sebagai manajer. Ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke yang keenam, kedua terakhir, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gossen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau dari prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sekedar peraturan. Nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Kita lihat peraturan kelas. Kalau peraturan kita setuju itu dari eksternal, ya, kita hanya menjalankan. Dari peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, lingkungan kita menjadi positif. Dari kelas kita dulu, kemudian di lingkungan sekolah kita menjadi positif. Dan sekolah kita ini secara keseluruhan akan timbul budaya positif. Kebiasaan kita di sekolah ini akan menjadi budaya positif. Kita lihat kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu bertanggung jawab. Dilarang. Kalau kita lihat peraturan paling banyak itu kata dilarang, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas yang kita buat menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kalau di keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Menghormati orang lain dalam hal ini guru yang sudah datang duluan atau siswa-siswa yang sudah datang. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang melakukan kekerasan itu berkaitan dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti karena kesehatan. Nah, kalau keyakinan berarti kesadaran yang ditimbulkan, kesadaran yang timbul dari diri sendiri. Kenapa orang menggunakan helm? Bukan karena takut ditilang oleh polisi. Ya, dia sadar bahwa kalau tidak pakai helm berarti akan berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan. Ya, kalau jatuh kepalanya akan terlindungi. Ya, selamat, sehat. Ya. Gunakan masker bukan karena aturan, tetapi karena dia menyadari kalau menggunakan masker berarti kita terhindar dari penyakit. Yang berikut membentukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau peraturan tadi negatif, dilarang. Kalau keyakinan itu dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, jangan banyak-banyak. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa? Supaya mereka bertanggung jawab karena kita sama-sama yang buat. Kalau peraturan orang lain buat kita ya taat, tapi kalau keyakinan kita yang sama-sama buat. Oke, di sini saya sudah buat keyakinan kelas saya. Saya harapkan nanti teman-teman juga di kelas teman-teman masing-masing. Kalau di kelas saya sudah ada keyakinan kelas, teman-teman sudah semua kita punya keyakinan kelas, maka akan lingkungan kita menjadi positif. Lebih besar lagi sekolah kita akan menjadi budaya positif. Ini contohnya ya, beda suara tadi. Nanti kita akan bersama-sama guru dan siswa. Kemudian kita akan bertanya dilarang dari kalimat negatif
sampai kepada kalimat positif. Dan yang terakhir, kita akan membuat, kalau kita sudah mendapatkan keyakinan ini di yang muda ini, kemudian kalau kita sudah mendapatkan keyakinan yang dibuat oleh bersama-sama kita guru dan siswa, semua siswa boleh caranya memberikan tangan di keyakinan itu, atau jempol, atau tanda tangan mereka. Yang saya buat adalah mereka tanda tangan seperti sana, itu keyakinannya. Jadi kalau mereka melanggar, Ya, itu sama dengan saya ketika 13 kemarin saya saya sebutkan. Iya. Jadi kalimatnya tidak panjang-panjang. Ketika anak ada berbuat ini, misalnya dia mengganggu temannya, kita bilang sebagai guru, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Dia saling menyayangi atau saling menghormati. Oke. Yang berikut, yang ketujuh, restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang berikut, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksa. Ada tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak-anak membuat kesalahan itu proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ini kata-kata yang kita sebagai guru bisa katakan. Ibu bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian tahapan berikut, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita akan bertanya kepada siswa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Di sini saya memiliki ada penerapan segitiga restitusi. Nah, wajar kalau ibu di posisi, jadi ini temannya Da Vinci membuang bukunya, kemudian mencoret posternya, tugasnya, dan dia membuang buku daripada temannya, dan saya memanggilnya, menanyakan apa alasannya. Oh, ternyata temannya mencoret tugasnya sehingga dia membuang bukunya dan membuang. Sebenarnya dia bilang, saya bisa saja melemparnya dengan batu. Jadi kesalahan itu wajar ya. Tapi belajar membuat sampai mereka mencari solusi dari permasalahan. Jadi guru sebagai manajer. Baik, terima kasih. Nama saya Lina Tangkudu. Saya guru kelas 3 di SD Advent Abipura. Akan memberikan umpan balik untuk presentasi yang telah dibawakan oleh Mbak Wendy. Terima kasih untuk Mbak Wendy untuk presentasi yang telah dibawakan tadi tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat luar biasa. Kiranya budaya positif ini dapat diterapkan kepada anak didik kita di sekolah di SD Advent Abipura. Tetap semangat Mbak Wendy. Sukses selalu, Tuhan berkati. Terima kasih.